Ada berita bagus nih buat kalian-kalian semua pecinta mobil JDM, terutama kalian yang merupakan fans inisial D. Karena saat ini sudah ada perusahaan yang mampu membuat body shell Corolla AE86 secara utuh, men. Jadi buat kalian yang suatu saat pengen bangun Hachiroku yang tampilannya kayak mobilnya Takumi, atau bangun Hachiroku buat balapan atau drift, body shell ini bisa jadi pilihan. Karena body shell ini sudah pasti kondisinya masih bagus, masih lempeng semua plat-plat bodinya, dan nggak ada karat, kropos, maupun retakan di bodi dan sasis yang biasanya menjangkiti mobil-mobil tua. Karena ya di logika aja, men. Masa barang baru dari pabrik udah ada karat sama retak-retaknya sih? Kayak cuan perusahaannya masih kurang aja. Selain itu, pembuatan body shell AE86 ini sudah menggunakan teknologi 3D scan yang bisa dibuktikan dengan adanya stiker titik-titik di seluruh body shell ini, yang sudah pasti membuat detail-detail yang ada di body shell ini sudah mirip dengan bodi Toyota Corolla AE86 versi original impian para wibu bau kampas rem Fuso. Tapi ada tapinya nih. Sayangnya body shell AE86 ini tidak dibuat oleh Toyota, tapi dibuat oleh perusahaan asal Cina, yaitu Jiangsu Audun Vehicle Industry. Walaupun made in China, tapi body shell AE86 ini nggak boleh dipandang sebelah mata, cuy. Karena perusahaan yang memproduksi ulang body shell AE86 ini sudah berpengalaman membuat part mobil berbahan plat metal selama lebih dari 20 tahun dan pernah bekerja sama dengan produsen mobil asal Cina, yaitu Houtai Motors sama Vau Motors. Ditambah sebelum membuat body shell AE86, Jiangsu Audun Vehicle Industry juga pernah membuat body shell mobil tua lain seperti Ford Escort MK3, Toyota Hardtop, Nissan 240Z, dan masih banyak lagi. Jadi secara kualitas, body shell AE86 made in China ini nggak perlu diragukan lagi, cuy. Soalnya perusahaan yang bikin body shell AE86 ini udahlah pemain lama, penjiplak ulung pula. Tapi mengesampingkan masalah jiplak-menjiplak, dengan adanya body shell AE86 made in China ini pasti bisa membantu lebih banyak lagi JDM lovers untuk membangun Hachiroku impian mereka. Karena memang faktanya saat ini kalau mau bangun Hachiroku itu sulitnya minta ampun. Karena Toyota AE86 original yang masih dalam kondisi bahan saja itu udahlah unitnya terbatas, harganya juga sudah melambung tinggi pula. Apalagi buat para JDM lovers yang tinggal di negara kayak Indonesia, di mana yang pengen punya AE86 itu banyak, tapi jumlah AE86-nya sedikit, dan kalau mau ngimpor AE86 ori, itu bisa dikatakan hampir mustahil, karena peraturan yang dibuat pemerintah negara tersebut. Selain bisa sedikit mempermudah pecinta mobil JDM untuk memiliki Hachiroku impian mereka, body shell AE86 made in China ini juga cocok buat para petrolhead yang memang dari awal bangun AE86, niatnya dalam tanda kutip untuk bersenang-senang dengan mobil ini, misalnya buat balapan atau buat ngedrift. Karena seperti yang gue bilang di awal tadi, body shell AE86 dari Cina ini masih fresh dari pabrik. Jadi kondisinya masih bagus, bebas dari karat, kropos, maupun retak-retak halus di bodi dan sasisnya, yang membuat body shell ini sudah pasti kuat untuk diongkar. Dan karena bangunnya pakai body shell made in China, which is bukan body shell original buatan Toyota, jadinya owner atau siapapun yang pakai mobil ini bisa lebih enjoy lagi senang-senangnya. Karena kalau misalnya amit-amit nubruk atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lainnya ke mobil ini, owner atau siapapun yang bikin ini AE86 rusak juga nggak pusing-pusing amat buat memperbaikinya. Karena selain tidak menggunakan body shell AE86 original buatan Toyota yang harganya makin hari makin nggak ngotak, owner atau yang ngerusakin AE86 ini juga bisa terbebas dari hujatan bocil JDM dan bocil inisial D. Kemudian untuk harga dari body shell AE86 made in China ini sendiri berkisar di angka 113 sampai 145 juta rupiah ketika video ini dibuat, tergantung berapa banyak unit yang dibeli. Makin banyak unit yang dibeli, makin murah pula harganya. Dan karena body shell ini dijual langsung dari pabriknya, jadinya body shell ini nggak bisa dibeli satuan, men. Alias wajib beli borongan dengan jumlah minimal 10 unit. Terus kalau misal nih, ada pengusaha yang berani ngeborong body shell AE86 made in China ini terus dijual ke Indonesia, harganya mungkin berkisar antara 250 sampai 350 juta. Karena ada tambahan biaya pengiriman, bayar pajak dan biaya cukai, sama cuan buat pengusaha yang ngimporin body shell AE86 ini dari Cina tadi. Nah, setelah tahu harga dari body shell AE86 made in China ini,
Mungkin kalian bakal berpendapat kalau lebih mending bangun Hachiroku pakai basic Corolla DX atau Charman saja ketimbang beli body shell AE86 made in China ini. Karena di rentang harga yang sama, kalau bangun Hachiroku pakai Corolla DX atau Charman, selain dalam kondisi sudah siap jalan, surat-suratnya juga bisa diurus karena memiliki nomor rangka di sasisnya. Tapi kalau menurut gue pribadi nih ya, kalau misal benar-benar ada pengusaha yang gambling mau ngimpor body shell ini ke Indonesia, pasti tetap bakalan laku sih. Soalnya body shell AE86 ini tetap bakalan ada marketnya sendiri. Kayak YouTuber yang memang pengen bangun Hachiroku pakai tangannya sendiri, sama sekalian buat konten. Orang yang kurang sabar atau males buat ngantri di bengkel spesialis convert mobil, jadinya bangun Hachiroku pakai body shell dari Cina ini biar lebih hemat waktu. Atau balik lagi, bangun Hachirokunya buat dipakai balap. Soalnya kalau drift kan masih boleh tuh pakai mobil konvertan. Tapi kalau buat balap, kayak balap touring atau rally, kayaknya nggak boleh deh pakai mobil konvertan. Oh iya, buat kalian yang mungkin ragu apakah body shell AE86 dari Cina ini bisa masuk ke Indonesia atau enggak, harusnya sih bisa masuk ya men. Soalnya kan body shell AE86 ini hanya terdiri dari body dan sasis saja, yang artinya body shell AE86 ini masuknya ke kategori spare part mobil. Selain itu, body shell ini juga merupakan produk baru, bukan barang bekas. Logikanya, kalau spare part mobil bekas dari Singapura atau Malai aja bisa masuk ke Indonesia, masa body shell yang masih fresh dari pabrik nggak bisa masuk ke Indonesia? Kan kocak namanya. Tapi kalau ternyata body shell ini beneran nggak bisa masuk ke Indonesia, harusnya sih bisa diatur lah ya. Apa sih yang nggak bisa diatur di Indonesia? Tapi kali ini gue pengen nanya serius ke kalian men. Kira-kira apa pendapat kalian tentang body shell AE86 made in China ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.